Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para peserta Bimbel Phonics untuk eh, seleksi P3K tahun 2023 ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Septiandi. Saya adalah CPNS 2021 di Universitas Mula Warman di Kota Samarinda. Saya juga adalah alumni dari Bimbel The Phonics untuk tes SKB CPNS tahun 2021 kemarin. Hari ini saya akan membahas terkait tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau kita merujuk dari kompetensi teknis yang akan diujikan, etika dan tridharma perguruan tinggi adalah salah satu komponen yang termasuk di dalamnya untuk perhitungan dari kompetensi teknis. Nah, soalnya itu ada berapa? Soalnya itu ada 20 dengan skor maksimalnya adalah 100, artinya tiap soal nilainya adalah 5. Dengan nilai ambang batasnya itu adalah 30. Artinya Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan kurang lebih 6 soal benar untuk bisa melewati dari ambang batas. Tapi mungkin bisa dimaksimalkan karena kalau merujuk dari passing grade yang ada di tahun 2021, ini kan skor minimalnya 0, maksimalnya adalah 20 soal ya. Dengan skor ambang batas, misalnya ini 4, bobotnya adalah 10%. Ini belum dikonversi untuk jadi 100% ya. Artinya gini, ini bisa dimaksimalkan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk panen poin di sini sebenarnya. Kenapa? Karena saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang mendaftar di P3K untuk jabatan fungsional dosen, jabatan teknis dosen, ini pasti sudah memiliki pengalaman. Dan saya juga mengalami pengalaman sendiri ketika mengerjakan etika dan tridharma ini cukup dibantu karena saya kurang lebih 5 tahun saya menjadi dosen luar biasa atau dosen PKWT, perjanjian kerja dengan waktu tertentu di universitas saya yang terdahulu, dan saya mengurusi beberapa aspek akademik, terutama bagaimana pengurusan angka kredit untuk akreditasi atau kenaikan jabatan fungsional dosen yang ada di prodi saya, dan itu cukup membantu karena dari 20 soal tersebut saya hanya salah 5. Artinya 15 soal saya bisa menjawab dengan benar. Gimana triknya? Ya tadi, pengalaman, intuisi, dan sering membaca PO-PAK itu cukup membantu Bapak dan Ibu dalam memahami soal tersebut. Nah, jadi kalau kita merujuk dari Permenpan RB nomor 17 tahun 2013, nomor 46 tahun 2013, untuk subtes etika dan tridharma perguruan tinggi itu terdiri dari 15. Nah, untuk hari ini saya hanya akan membahas dari komponen nomor 1 sampai komponen nomor 7 saja. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk memulai semuanya, kita harus pahami bahwa untuk tugas dosen dalam penyelenggaraan pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Di mana ketiga komponen tersebut saling bersinergi. Tidak ada saling yang lebih mendominasi dibandingkan aspek yang lain. Misalnya Dikjar, pendidikan dan pengajaran terhadap penelitian, untuk Dikjar itu yang berkorelasi dengan penelitian adalah menghasilkan tenaga peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, dari penelitian itu bisa sekarang dirujuk untuk menjadi komponen dalam mata kuliah yang kita ampu. Dan itu bernilai besar dalam akreditasi. Karena sekarang sistemnya adalah OBE, di mana kurikulumnya itu adalah outcome based education. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di lapangan, itulah yang akan diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang pertama kita akan coba bahas adalah terkait tentang kode etik pendidikan dan pengajaran. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020,
Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan untuk SKS, itu adalah waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran. Oke, misalnya kita punya soal seperti ini. Bentuk-bentuk pengajaran dalam perguruan tinggi adalah sebagai berikut, kecuali kira-kira yang mana Bapak Ibu? Dari pilihan A, B, C, dan D, jawabannya adalah yang mana? Yang D. Kenapa kok yang D? Kita lihat ke definisi yang diterapkan oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi, di sini ada standar nasional pendidikan tinggi, kemudian juga ada bentuk pembelajaran. Di dalam bentuk pembelajaran tersebut disebutkan bahwa ada kuliah, ada responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran belajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian masyarakat. Jadi di sini tidak ada presentasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi harus diingat, dicerna dan dipahami apa yang dimau dari soal dan dilihat juga dari pilihan yang ada. Terus yang kedua ini adalah pendidikan, meliputi komponennya, dan ini adalah pelaksanaan pendidikannya. Ada 13 komponen dan ada 2 komponen pendidikan yang bisa kita masukkan untuk pengisian BKD atau beban kinerja dosen, dan dimasukkan juga nantinya untuk pengajuan angka kredit kumulatifnya. Ini dari Permen Pan RB nomor 17 tahun 2013. Oke, yang kedua adalah kode etik penelitian. Nah, penelitian sendiri berdasarkan dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Yang bukan merupakan pelaksanaan penelitian meliputi, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau dibaca dari pilihan jawaban, jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat di sini. Pelaksanaan penelitian meliputi 1. Menghasilkan karya ilmiah. 2. Menerjemahkan menyadur buku ilmiah. Ketiga, mengedit atau menyunting karya ilmiah. Yang keempat, membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan. Yang kelima adalah membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental atau seni pertunjukan atau karya sastra. Jadi jawaban yang D itu merupakan komponen pelaksanaan dari pengabdian masyarakat, bukan merupakan pelaksanaan pendidikan. Oke, yang ketiga adalah kode etik pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat sendiri berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, misalnya kita punya soal seperti ini. Berikut yang bukan merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen adalah yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Oke, kita baca. Dari Permenpan RB nomor 17 tahun 2013, untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat hanya ada 5 komponen. Yang pertama, menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan pimpinan. Yang kedua, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Yang ketiga, memberikan latihan atau penyuluhan atau menandaran atau ceramah pada masyarakat. Yang keempat, memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Dan yang kelima adalah membuat atau menulis karya pengabdian. Karena yang D itu adalah komponen penelitian. Oke ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan langsung saja diaktifkan mikrofon atau kameranya untuk bertanya langsung atau di kolom komentar. Oke. Komponen yang keempat adalah aturan akademik. Nah, di dalam aturan akademik, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan, nggak cuman pas di tes ini saja, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah jadi dosen sekarang ya, mungkin udah yang ada asisten ahli atau lektor, atau mungkin ada yang udah serdos, pasti menggunakan peraturan ini sebagai regulasi
patokan Bapak Ibu untuk kenaikan jabatan fungsionalnya. Misalnya dari asisten ahli 150 mau ke lektor 200, atau dari lektor 200 mau ke lektor 300, atau mungkin dari lektor 200 mau ke lektor kepala 400. Itu patokannya selalu dari aturan-aturan ini, Bapak Ibu. Contoh ya, misalnya kita punya soal sini. Seorang dosen dengan jabatan akademik asisten ahli, ya perlu diperhatikan, akademiknya, jabatan fungsionalnya atau JAD-nya adalah asisten ahli, melakukan pengajaran selama 1 semester sebanyak 12 SKS. Kemudian menjadi pembimbing utama tugas akhir mahasiswa sebanyak 3 orang, dan menjadi pembimbing kedua tugas akhir mahasiswa sebanyak 6 mahasiswa. Menjadi penguji pertama pada tugas akhir mahasiswa sebanyak 4 orang. Berapa total angka kredit yang diperoleh oleh dosen? Nah, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang D. Gimana cara ngitungnya? Cara hitungnya adalah simple. Yang pertama kita lihat di sini adalah 12 SKS asisten ahli. Oke, untuk asisten ahli pengajaran kita ada 2 komponen ya, 10 SKS pertama untuk asisten ahli AA itu 1 SKS-nya dikalikan bobotnya adalah 0,5. Ya, makanya sekarang bahkan ada peraturan baru di LL Dikti untuk pengusulan Serdos itu jabatan fungsionalnya minimal lektor sekarang. Kenapa? Karena lektor dan seterusnya itu baru dianggap 1 SKS itu 1 bobotnya adalah perhitungan dari lektor. AA dianggapnya baru setengah ahli nih. Baru setengah ahli, maka 1 SKS ngajar 10 SKS dianggapnya cuma ngajar 5 SKS. Nah, kemudian 2 SKS berikutnya ya. Dikalikan ini ya, sama ya, 1 SKS dikalikan 0,25. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, 0,25. Jadi kalau dia ngajar 12 SKS, maka 10 SKS pertama dikali 0,5 berarti 5. 2 SKS berikutnya dikalikan 0,25 berarti 0,5. Total untuk pengajaran ada 5,5 ya. Dan dalam 1 semester yang diakui untuk angka kredit itu hanya 12 SKS saja. Oke, dalam 1 semester. Oke, yang berikutnya ada pembimbing tugas akhir utama. Nah, ada 3 orang pembimbing ya, pembimbing 1. Nah, itu ada 3 dikalikan bobotnya 1 mahasiswa 1. Berarti total ada 3 di sini. Terus pembimbing kedua ada berapa? 6 ya, 6 dikalikan dengan karena pembimbing kedua dikalikan 0,5. Berapa? Jadi 3. Oke, terakhir ada penguji. Penguji pertama ada 4 orang, berarti ini sama. Penguji empat dikalikan 1. Oke, tinggal kita jumlahkan saja. 4 tambah 5,5, 9,5, tambah 3, 12,5, tambah 3 lagi, 15,5. Maka jawabannya adalah D. Ya, bisa dipahami ya untuk ini. Oke, contoh lain nih tadi penjelasannya. Contoh lain. Nah, ini misalnya ada tentang pengabdian kepada masyarakat nih ya. Jadi penyuluhan atau pelatihan. Ini ada 3 orang. Ada Bu Tia, Pak Budi, dan Bu Nisa. Bu Tia ini pengabdiannya atau penyuluhannya itu kegiatannya itu lebih dari 1 semester karena berlangsung selama 8 bulan dan tingkatnya adalah lokal.
Sedangkan kegiatan Pak Budi ini hanya 2 bulan saja untuk tingkat internasional. Lalu salah satu teman mereka yaitu Bu Nisa lebih sering mengadakan pelatihan kepada masyarakat tapi insidensial. Jadi cuman awal bulan ada, kemudian nanti tiap bulan berikutnya juga ada selama 8 bulan. Jadi total ada 8 kegiatan di sini ya. Jadi jumlah angka kredit yang diperoleh Bu Tia, Pak Budi, dan Bu Nisa secara berturut-turut adalah yang mana kira-kira? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, kalau kita lihat Bu Tia, yang kita harus cek adalah dia lebih dari 1 semester. Jangan dilihat angkanya ya, jangan dilihat lamanya 8 bulan, tapi lihatlah lebih dari 1 semester. Lebih dari 1 semester, maka kita lihat patokannya di sini. Nah, ini patokannya. Jadi kalau 1 semester, lebih dari 1 semester, tingkat lokal, angka kreditnya hanya 2. Oke ya, berarti Bu Tia 2 di sini. Bu Tia 2. Bu Tia 2. Oke, sekarang Pak Budi. Pak Budi kurang dari 1 semester karena cuma 2 bulan. Tapi dia tingkat internasional. Nah, kita lihat di sini tingkat internasional per program adalah 3 ya. Oke. Berarti Pak Budi 3. Nah, Bu Nisa karena insidensial, maka insidensial itu dihitungnya per kegiatan. Nggak dihitung per bulan gitu kan. Tapi kegiatannya itu harus minimal 1 bulan gitu. Minimal 1 bulan, maka karena ada 8 kegiatan, maka dia dikalikan 8 di sini. Maka Bu Nisa angka kreditnya jadi 8. Maka jawabannya adalah B, 2, 3, 8. Oke ya? Oke. Berikutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Ini memang diajarkan ketika pelatihan pekerti atau advance AA ya, AA untuk advance approach ya. Nah, ini ya memang biasanya yang lebih ahli adalah teman-teman di FPIK gitu kan, atau teman-teman di IKIP atau sekarang UN ya, Universitas Negeri yang memang berfokusnya ke pendidikan. Nah, kita coba bahas di sini prinsip-prinsip dalam pembelajaran meliputi berikut ini kecuali yang mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah D. Nah, ini merujuk dari teori. Ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang mesti ada dalam pembelajaran tersebut. Jadi ada 6 komponen yang mesti ada di dalam komponen tersebut. Oke. Terus kita akan bahas, misalnya ini ada soal. Prinsip pembelajaran yang berpendapat bahwa anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu dan proses belajar hanya terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri termasuk pada prinsip pembelajaran yang mana Bapak Ibu? Ya, tepat. Jawabannya adalah keaktifan. Nah, kita lihat definisi ini, beberapa definisi. Nah, keaktifan kita lihat di sini, kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Nah, itu adalah definisi dari komponen keaktifan pada jenis pembelajaran. Oke. Yang lain keterlibatan langsung dan pengulangan. Oke, yang keenam adalah penggunaan IT dalam pembelajaran. Dan ini termasuk ya yang sekarang kita lagi terapkan, yaitu pembelajaran secara sinkronus menggunakan platform Zoom. Dan memang ini baru aktif atau mulai efektif dilakukan karena selama ini dari kementerian tuh udah mulai berbusa-busa mungkin ya untuk mendorong para guru dan para dosen untuk menerapkan IT dalam pembelajaran. Tapi ya cuman sekedar pakai PPT selesai gitu kan, pakai laptop selesai. Ada kuis dan lain sebagainya, kemudian ada e-learning dan lain sebagainya tuh jarang yang menggunakan. Mohon maaf, khususnya buat teman-teman yang senior nih, terkadang suka ogah gitu kan untuk menggunakan perangkat IT. Tapi ternyata ada hikmahnya ketika COVID terjadi. Semua dipaksa untuk memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Dan ini juga ada soalnya. Saya masih ingat soalnya di tes SKB CPNS 2021 tentang komponen IT ini. Apa yang dibahas? Ini salah satu soalnya.
Yang manakah definisi yang sesuai untuk istilah hybrid learning, hybrid, blended, ya, ada yang disebut sebagai metode bauran, kemudian metode hybrid dan lain sebagainya, campuran ya hybrid itu. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nah, jawabannya adalah yang A. Karena yang B itu adalah definisi dari yang kita kenal sebagai blended learning. Dan itu juga diterapkan untuk komponen Latsar tahun untuk khusus CPNS 2021 ini yang saya laksanakan. Jadi untuk yang CPNS 2019 itu masih menggunakan blended learning. Tapi untuk yang spesial nih CPNS 2021 ini pakainya adalah blended learning. Nah, kita bisa lihat di sini hybrid learning, blended itu untuk yang CPNS 2019. Jadi gimana sih cara bedainnya? Simpelnya adalah blended learning itu adalah mencampurkan antara sinkronus dan asinkronus. Ya, mau dia itu luring ataupun dua-duanya luring ataupun dua-duanya daring, yang penting ada sinkronus dan asinkronus, itu disebutnya sebagai blended learning atau pembelajaran bauran. Ya. Jadi mengkombinasikan antara metode langsung dan tidak langsung. Mau di luring ataupun di daring, nggak ada masalah. Atau mau kombinasi keduanya juga boleh. Mau misalnya asinkronusnya maunya yang online atau yang daring, tapi sinkronusnya maunya yang onsite gitu. Itu yang saya lakukan ketika Latsar saya kemarin. Itu disebutnya sebagai blended learning. Metode bauran. Nah, tapi misalnya nih ya, hybrid learning itu adalah tidak peduli dia mau di onsite atau di online, mau itu adalah sinkronus dan asinkronus, yang dikombinasikan itu adalah dia harus ada yang luring dan harus ada yang daring. Mau dua-duanya sinkronus, mau dua-duanya asinkronus nggak ada masalah. Syaratnya itu adalah kombinasi antara metode luring dan daring. Itu aja. Itu sebagai hybrid. Oke. Yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Ini ada 2 soal. Oke, nomor 9 ini adalah pelaksanaan pembelajaran meliputi standar proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah C. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sini disebutkan harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, dan memberikan ruang yang cukup. Sebagainya. Ya, jadi pilihannya adalah yang menantang dan memotivasi. Oke, yang nomor 10, penilaian pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan dari program studi disebut penilaian. Betul sekali, jawabannya adalah sumatif. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Kenapa? Taunya dari mana? Ya ini sering mungkin diterapkan oleh Bapak Ibu yang sudah berpengalaman jadi guru ataupun jadi dosen. Pasti penilaian sumatif itu adalah penilaian penjumlahan dari beberapa bobot ya. Nah, ini merujuk juga dari peraturan yang sama dengan soal nomor 9 di pasal 18 ayat 3 ya. Bukan ayat 1 karena ayat 1 ini untuk yang jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kalau untuk pendidikan tinggi di ayat 3. Nah, ini adalah kelulusan dari mata kuliah, program studi untuk penilaian sumatif. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dicukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas untuk hari ini bisa membekas di dalam ingatan Bapak Ibu sekalian dan bisa mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan soal tes P3K untuk seleksi komponen teknis ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.